Elkan Bagot dan Asnawi siap membela timnas Indonesia. Wow, kata itulah kita sematkan untuk pemain kita yang mana pemain baru stok lama, yaitu Asnawi dan Elkan Bagot. Kita tahu kedua pemain ini adalah pemain andalan di era Sintayong. Mereka dua ini pemain yang sudah lama sekali tidak bermain untuk timnas Indonesia. Kalau misalnya Elkan Bagot lebih lama lagi karena dia itu terakhir kali di Piala Asia waktu lawan Australia. Nah, sedangkan Asnawi sempat mencicipi kualifikasi Piala Dunia saat menghadapi China. Nah, setelah menghadapi China yang banyak sekali orang netizen mengatakan el bungku atau el apa gitu kan. Nah, jadi sejak itu Asnawi nggak lagi membela timnas Indonesia karena dinilai kurang kompeten, karena banyak sekali kritik dan netizen juga melihat penampilan Asnawi ketika menghadapi China yang dinilai masih di bawah standar, ya kan? Nah, sebaliknya dengan Elkan Bagot, kalau Elkan Bagot sebenarnya kalau dari segi performa dia itu masih bisa menyamai kawan-kawan yang lain ya, walaupun mungkin tidak selevel daripada Bang Jais, ya kan? Tapi setidaknya Elkan Bagot itu dia masih 11-12 lah kalau misalnya kita bandingkan dengan Rizky Ridho dan juga pemain sekelas Justin Hapner, ya kan? Tapi sekali lagi banyak pro dan kontra, ya kan, tentang kenapa tidak dipanggil lagi kedua pemain ini. Nah, kita bahas dulu kenapa mereka ini besar kemungkinan dipanggil. Pertama, Elkan Bagot udah selesai dari masa pinjamannya, masa baktinya bersama dengan klubnya Blackpool, dan juga memang lagi libur, udah selesai kompetisi, jadi nggak ada urusan untuk klub lagi. Kita tahu Elkan Bagot sempat menolak panggilan timnas ya, dari timnasnya era STY, baru juga sempat Patrick Kluivert juga ditolak, ya kan, karena memang berbagai macam hal. Beda alasan ketika dengan STY, memang kebetulan saat itu dia lagi jalan-jalan lah sama ceweknya kan, jadi kayaknya mungkin udah pesan tiket, pesan hotel dan sebagainya, udah janji juga sama doi, takut nanti ngambek doinya. Terakhir ya udah dia nolak panggilan STY, dan juga sejak saat itu dia nggak dipanggil-panggil lagi. Jadi kayak orang udah mikir selama STY pelatih udahlah wassalam lah, putuslah karir Elkan Bagot kan gitu. Ternyata Allah punya cara lain, ya kan, dipecat Sintayong dan digantikan Patrick Kluivert. Nah, semula ketika Patrick Kluivert menjadi pelatih, banyak yang mikir nih, waduh kayaknya bakal mau lah ini Elkan Bagot dipanggil lagi nih gitu, ya kan. Rupanya masih tetap ditolak, guys. Tidak semudah itu ternyata, masih tetap ditolak, dan Elkan Bagot tetap bersikuku dia mau fokus kepada posisinya di tim itu. Karena memang kita tahu banyak sekali pemain kita ini ya, diaspora kita ini, karena saking sibuknya beraktivitas di timnas senior, sering dipanggil, terakhir udah mulai kehilangan tempat di klubnya. Contoh, ya kan, Shane Patinama. Dulu waktu sebelum bela timnas masih rajin tuh masuk starting, ya kan, masuk jadi pemain cadangan. Ini jadi pemain cadangan, pemain starting enggak. Baru juga Sandy Walsh, itu yang paling kesel lagi kita dengar beritanya. Semenjak, bahkan Sandy Walsh sempat bilang terang-terangan, semenjak dia bela timnas dia udah mulai terpinggirkan, ya kan. Nah, ini juga sangat kita sesali. Kemudian juga siapa lagi namanya yang main di Liga Australia? Nah, Rafael Strijk. Ini sih yang paling kesel kita nengoknya. Kenapa? Rafael Strijk itu betul-betul dirusak karirnya semenjak pindah ke Australia. Ketika di ADO Den Haag, ya kan, meskipun bermain di Liga 2 Belandanya, tapi dia bisa menembus ke level senior dan sesekali bisa diturunkan bermain. Nah, ini kesalahan juga nih kayaknya, kesalahan langkah daripada Rafael Strijk. Mungkin kalau misalnya waktu bisa diulang, pasti yakin aku Rafael Strijk nggak mau lah menerima tawaran daripada Brisbane Roar. Pasti dia akan tetap di ADO Den Haag. Tapi apa ndak dikata, ya penyesalan selalu datang belakangan kan. Kalau di depan apa namanya, iya pendaftaran kata orang-orang, iya so kali ya lucu, ya kan. Nah, kayak gitu baru itulah salah satu alasan daripada Elkan Bagot kenapa dia itu masih tetap bersikuku, oke aku mau tetap di klubku aja dulu lah, nanti takut aku bela Indonesia, ya kan, begitu dipinggirkan lagi awak, dicadangkan lagi, apalagi dia itu baru selesai cedera kan. Tahulah kalau udah selesai cedera ini butuh waktu untuk bisa beradaptasi lagi dan butuh waktu untuk mendapatkan sentuhan yang pernah ada. Tapi kayaknya semenjak kemarin rutin
latihan keras dan juga nggak sempat dipanggil timnas, dia ini sekarang udah mulai dipercaya pelatih Blackpool. Bahkan pelatih Blackpool tuh sempat terang-terangan mengatakan si Elkan Baggett ini punya masa depan cerah gitu. Dan terbukti waktu main dia selalu dapat rapor yang hijau di atas nilai 7 terus nilai dia. Ini menunjukkan bahwasanya dia itu sebenarnya sudah mulai dipercaya dan mulai dapat tempat untuk di level klubnya. Nah, karena udah selesai juga di level klub, jadi bukan tidak mungkin nih dia ini bakal segera gabung dengan timnas. Hal yang mendukung lagi adalah dia sekarang sudah di Bali. Kita udah tahu kalau di Bali ini bakal menjadi tempat tempat training ya, training center daripada timnas Indonesia, training camp Indonesia sebelum menghadapi China dan Jepang. Nah, jadi tempat berkumpulnya itu nanti di Bali. Nah, tiba-tiba di situ kita udah ngeliat Marcelino. Nah, selesai dari Oxford dia ke Bali. Nah, jelaskan kalau Marcelino pasti dipanggil. Walaupun waktu lawan Cina nanti nggak main, tapi setidaknya lawan Jepang dia kemungkinan akan turun. Nah, baru kita lihat di situ ada Elkan Baggett. Nah, semula orang mikir Elkan Baggett ini datang ke Bali cuma liburan. Palingnya biasalah, ya kan, summertime ya kan, ke Bali lah gitu. Ya kan, baru ya mumpung dia juga orang Indonesia gitu kan. Ya udahlah, nyantai-nyantai lah di sana gitu kan. Ternyata ada penjual atau pembeli ya, yang foto dengan Elkan Baggett. Dia foto terus dia nanya kepada Elkan Baggett, kenapa datang ke Indonesia, ke Bali? Ayolah main lagi lah, gabung lagi lah ke timnas. Dan di situ beliau ya, Elkan Baggett juga mengatakan bahwasanya iya, aku datang ke Bali ini memang karena mau main untuk timnas gitu. Nah, aku juga nggak tahu apakah kebenaran berita ini betul-betul 100% apa enggak, keabsahan daripada berita ini benar atau enggak. Tapi banyak sekali beredar di sosial media tentang capturean DM-an seorang netizen dengan yang foto dengan Elkan Baggett itu menanyakan tentang kemungkinan besar Elkan Baggett merumput ke timnas. Dan di situ yang foto dengan Elkan Baggett juga mengatakan secara terang-terangan bahwasanya Elkan Baggett memang siap untuk gabung timnas, makanya dia datang ke Bali. Nah, ini menarik nih, kita pantau apakah benar jika Elkan Baggett bakal menjadi bagian timnas. Tapi kalau misalnya dari clue-clue yang ada, petunjuk-petunjuk yang ada, ini besar hampir 90% Elkan Baggett bakal main di Indonesia nanti guys, lawan Cina. Kenapa? Kompetisi udah selesai. Alasannya kemarin nolak kan bukan karena memang nggak mau lagi bela timnas, tapi karena memang mau mencari tempat di klub. Dan kemungkinan dan kebetulan juga klub udah selesai, jadi besar kemungkinan dia bisa main. Yang kedua, dia datang ke Bali. Ngapain coba liburan ke Bali padahal banyak tempat kan gitu? Kenapa mesti Bali? Kita tahu Bali tempat training camp, berarti kan ada indikasi nih dia bakal main di Bali gitu kan, karena bakal ada persiapan di Bali, ikut sertalah dalam latihan di Bali dan pemusatan latihan. Dan yang ketiga juga mungkin besar kemungkinan ya karena untuk menambah kedalaman skuad, karena kita tahu banyak pemain kita juga yang cedera, walaupun sebenarnya kalau dari lini belakang kita sebenarnya masih aman-aman aja karena trio Bang Jai, Rizky Ridho dan juga Justin Hapner masih siap. Tapi kan kita nggak tahu siapa tahu nanti waktu lawan China ada kena akumulasi atau cedera, sehingga masih ada kita nanti back yang sepadan ketika menghadapi Jepang seperti itu. Jadi apapun masih bisa terjadi. Nah, ketika Marcelino udah fix, aku yakin udah fix ya, Elkan Baggett udah 90% kayaknya bakal join ke timnas. Nah, satu lagi nih Asnawi. Nah, ini Asnawi juga bisa jadi nih join ke timnas Indonesia. Kenapa? Pertama, dia datang ke Bali. Ya memang kita tahu Marcelino dengan Asnawi ini macam bestie lah gitu kan, dekat, dan juga mereka sering latihan bareng, jumpa bareng, hangout bareng gitu. Nah, semula netizen mikir ya paling cuma kawan-kawan biasa gitu ya kan, layaknya ya pemain-pemain lain. Ternyata makin lama ini kok netizen nganggap, oh ini kayaknya bisa jadi Asnawi dipanggil. Dan ini bisa jadi, kenapa? Karena Kevin Dix, posisi yang diisi oleh juga sama dengan Asnawi, sekarang mengalami cedera. Dan kita belum tahu perkembangan terbaru, update terbaru tentang kondisi seorang Kevin Dix. Apakah nanti dia bisa bermain apa tidak? Nah, kalaupun nanti dia nggak bisa bermain, nah maka solusinya adalah di Asnawi mungkin, seperti itu. Dan kalaupun nanti kalau bisa bermain, nah ini akan menjadi pertanyaan, apakah Asnawi nanti bakal tetap dicoret meskipun sudah di Bali atau gimana? Nah, seperti itu. Tapi menarik sih. Kita pantau
masalah pemanggilan pemain timnas ini guys, karena belum ada Garuda calling kan. Sedangkan China itu udah Cina calling gitu. Garuda calling, waktu itu apa judulnya? Tirai bambu calling, bukan? Apa ya? Pokoknya gitulah. Pokoknya mereka itu udah manggil nama-nama untuk berlaga lawan Indonesia sama apa satu lagi mereka ya? Lupa pula aku. Lagu Bahrain ya kalau nggak salah. Nah, sedangkan kita itu belum ada pemanggilan Garuda calling, maka ini mesti cepat-cepat nih biar bisa menentukan skema permainan yang diinginkan dan bisa mengalahkan Cina. Karena lawan Cina itu udah partai final yang nggak bisa ditawar, wajib menang. Kalau nggak menang, waduh ini bisa terancam sama posisi kita bisa terancam sama Cina dan juga Bahrain. Karena Arab Saudi kayaknya bakal lebih mudah untuk bisa lolos ke round 3, ke round 4 atau mungkin langsung ke Piala Dunianya. Seperti itu guys. Oke guys, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang besar kemungkinan seorang Elkan Bagat yang bisa kembali debut ya bersama dengan timnas Indonesia setelah sekian lama. Oke, komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.